Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menyoroti lini serang skuad Garuda. Seperti diketahui, pada laga FIFA Matchday melawan Palestina, tim Merah Putih sebenarnya menciptakan banyak peluang di laga tersebut. Namun skuad Garuda gagal mencetak gol setelah beberapa kali peluang didapatkan. Penampilan kiper Palestina Rami Hamda juga cukup solid di laga tersebut. Shin Tae-yong menyadari bahwa mereka sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan, termasuk beberapa peluang yang tercipta di depan gawang lawan. Menurutnya, lini serang skuad Garuda kurang tenang saat sudah mendapatkan peluang. Hasilnya, kesempatan untuk mencetak gol terbuang sia-sia. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa membutuhkan waktu untuk bisa menajamkan lini serang timnas. Namun hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan saat berada di klub. Pasalnya, semua pemain menjalani latihan rutin termasuk soal pengambilan keputusan saat berada di depan gawang lawan. Dia menilai bahwa masalah lini depan harusnya bisa mendapatkan solusi saat pemain berada di klub. Terkait penampilan timnas Indonesia sejauh ini, Shin Tae-yong masih memaklumi. Hal tersebut karena sebagian pemain masih menjalani liburan setelah Liga 1 berakhir. Hasilnya perlu waktu untuk meningkatkan lagi kondisi fisik pemain. Selain itu, pemain masih dalam proses adaptasi untuk bisa kembali ke performa terbaiknya. Namun dia mengaskan bahwa hasil melawan Palestina akan dijadikan bahan evaluasi untuk laga selanjutnya saat menghadapi Argentina. Timnas Indonesia akan melawan Argentina pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jelang pertandingan itu, Timnas Indonesia akan menyiapkan taktik dan strategi untuk menghadapi Argentina. Laga melawan Argentina tentu saja tidak mudah bagi Timnas Indonesia. Tim Tangguh merupakan juara bertahan Piala Dunia 2022 dan kini menduduki peringkat pertama pada ranking FIFA. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, membawa pemain-pemain terbaiknya untuk menghadapi Timnas Indonesia. Ada 3 pemain yang dipastikan tidak akan bermain dalam pertandingan nanti, yakni Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi. Scaloni memutuskan untuk memberikan waktu istirahat kepada ketiga pemain tersebut. Usai menang dengan skor 2-0 melawan Australia semalam di Stadion Workers, Beijing, Cina, ketiga pemain itu sudah meninggalkan skuad Argentina. Meski tanpa ketiga pemain itu, Argentina tetap Argentina. Masih banyak pemain-pemain top dunia yang akan memperkuat La Albiceleste untuk melawan skuad Garuda. Nah, tentu saja pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah menyiapkan taktik dan strategi untuk melawan Argentina. Kabarnya, Timnas Indonesia akan pakai taktik bertahan dalam laga nanti. Hal ini disampaikan secara langsung oleh striker Timnas Indonesia, Rafael Struijk. Penyerang Ado dan Haak itu sudah mendapatkan informasi dari tim pelatih terkait taktik dan strategi yang akan dimainkan tim Merah Putih. Lebih lanjut, Rafael Struijk berharap bisa kembali diberikan kepercayaan bermain dari Shin Tae-yong dalam laga melawan Argentina. Sebelumnya, ia sempat diberikan menit bermain selama 45 menit saat Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain naturalisasi berdarah Indonesia itu juga menilai bahwa laga melawan Argentina akan sulit. Terlebih, Argentina kini berada di posisi pertama ranking FIFA. Namun menurutnya dalam dunia sepak bola tidak ada hal yang tak mudah. Yang terpenting baginya para pemain Timnas Indonesia bisa menampilkan permainan terbaiknya di laga nanti. Laga Timnas Indonesia versus Palestina pada FIFA Matchday Juni 2023 berakhir imbang tanpa gol. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, skuad Garuda sebenarnya membukukan banyak peluang. Sayang hingga akhir pertandingan, skor tetap imbang tanpa gol.
Tentu hasil ini tidak sesuai seperti yang diharapkan para pemain timnas Indonesia dan publik tanah air. Meski begitu, dipastikan timnas Indonesia tetap mendapatkan poin pada laga ini dalam hal ranking FIFA. Dengan hasil imbang tersebut, berdasarkan perkiraan dari laman Football Ranking, timnas Indonesia bakal menambah 1,77 poin. Tentu hal ini dipengaruhi oleh selisih peringkat kedua tim. Timnas Indonesia berada di ranking ke-149, sementara Palestina berada di ranking ke-93. Sebagai informasi, berdasarkan data yang dikeluarkan FIFA per 6 April 2023, skuad Garuda berada di urutan ke-149 dengan poin sebanyak 10.046,14. Dengan tambahan 1,77 poin, maka poin timnas Indonesia diperkirakan menjadi 10.047,91. Meski begitu, timnas Indonesia tetap gagal menggusur Liberia yang berada di ranking ke-148. Berdasarkan jadwal FIFA Matchday Juni 2023, Liberia sendiri tidak menjalani agenda uji coba sama sekali. Timnas Indonesia hanya punya satu cara untuk menggeser Liberia. Tentu caranya timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan hasil di FIFA Matchday Juni 2023. Timnas Indonesia harus bisa menang di laga kedua FIFA Matchday Juni 2023 melawan Argentina. Namun, Argentina dipastikan bakal jadi lawan terberat untuk timnas Indonesia. Pasalnya, Argentina datang ke Indonesia dengan status tim ranking 1 dunia. Selain itu, Argentina juga datang sebagai tim peraih gelar juara Piala Dunia 2022. Kemenangan bakal menambah poin timnas Indonesia sebesar 9,66. Sementara hasil imbang saja sudah cukup menambah 4,55 poin. Hasil imbang dipastikan bakal membuat Indonesia menggeser Liberia dari posisi ke-148. Meski begitu, mendapatkan hasil tersebut jadi tugas nyaris mustahil bagi timnas Indonesia.